Oke, kita perhatikan 1-2 Tesalonika. Hari ini pelajaran kita. Ya, mari kita lihat di bahan kita yang pertama itu. Ya. Ya, ini coba kita perhatikan ya. Ini sebuah sinagoge, ya, sinagog di Tesalonika. Ya. Nah, ini beberapa informasi geografis. Memang Tesalonika ini adalah wilayah dari Makedonia ya. Jadi beberapa lokasi penting dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ya, ini Makedonia, daerah-daerah yang dekat dengan dia. Ini ya ada Filipi, ada Efesus, ada Athena, dan ada Korintus. Ya, ada juga kalau sudah lihat di sana ada Kolose juga, ada Antioquia ya. Ini semua wilayah-wilayah yang disebut dengan Asia Kecil. Ya, Asia daerah-daerah Asia Kecil. Oke, kalau kita mau lihat memang di sini ikut seperti Paulus katanya masukkan dia ke penjara. Nah, itu nggak usah ya. Nah, ini kita melihat presentasi ya, ini akan berbicara tentang latar belakang kota Tesalonika, penulis kitab, kapan surat ini ditulis, berapa lama Paulus tinggal di sana. Nah, isinya, lalu maksud penulisan, tema yang menyatukan, lalu meninjau kembali sampai ke aplikasi. Nah, Tesalonika ini sekarang disebut Salonika atau bisa juga Tesaloniki. Ya, ini contoh kotanya itu Tesalonika kuno ya. Ini contohnya. Nah, ini dibangun oleh Panglima Kassander tahun 315 ya, sebelum Masehi. Ini kota ini dibangun di sana. Lalu yang kedua, dinamakan sesuai dengan nama istrinya, yaitu Tesalonike. Ya, ini putri dari siapa? Philip II ya. Ya, ini saudara perempuan dari Alexander Agung. Ya, saudara perempuan. Jadi si Tesalonike ini saudara dari Alexander Agung yang menjadi kaisar Yunani yang sangat terkenal pada masa itu. Nah, tahun 167 sebelum Masehi merupakan salah satu ya ibu kota dari 4 distrik Makedonia. Nah, ini distrik Makedonia yang tadi yang saya sebut itu ya, yang disebut di sini tadi. Ya, ini distrik Makedonia itu ada Filipi, Tesalonika, ada Efesus, dan juga ada Korintus atau yang disebut dengan Athena sekarang. Ya, nah ini ya distrik dari Makedonia dia, salah satu bagian dari situ. Oke, nah mari kita lihat di sini lagi. Ya, tahun 146 sebelum Masehi kota ini dijadikan sebuah provinsi dan menjadi tempat pengaturan tingkat provinsi. Jadi ini yang berikutnya dari tahun 42 katanya sebelum Masehi, kota ini diakui sebagai kota yang merdeka. Ya, diperintah oleh gubernurnya sendiri yang disebut dengan Politarch. Ya, Politarch. Oke, ini kota pelabuhan di Teluk Termait. Ya, lalu merupakan gabungan dari 26 desa-desa. Wah, cukup banyak ya teman-teman ya. Lalu pelabuhan laut utama dan basis armada laut Makedonia. Nah, lalu gerbang utama memasuki Makedonia melalui apa? Pelabuhan dan melalui Egnatia. Ya, jalur Egnatia melalui jalur Egnatia melintasi bagian selatan dan bagian timur juga. Ya, lalu jalur darat utama melalui wilayah tersebut sepanjang 493 mil, ya 790 km. Nah, ini penulisannya. Ini penulisan agak kontroversi. Ini kontroversi yang pertama yang sering terjadi dalam penulisan Tesalonika. Ya. Nah, yang pertama merupakan gabungan tulisan dari Paulus, Silas, dan Timotius. Ini persoalannya. Ya, ini kontroversinya. Ya, lalu dikatakan lagi, ini 3 ya, 3. Ya, lalu ada yang mengatakan bahwa ayat 1 Paulus, Silas, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika menunjukkan mereka menulis bersama-sama. Karena ternyata Paulus mencantumkan 3 nama ini. Ya, 3 nama ini ada di sana dan itu yang menjadi persoalannya. Lalu tetapi bukti itu tidak cukup kuat katanya. Jadi tidak cukup kuat. Ya. Lalu yang kedua, bukti luar katakannya. Ini kanon Marcianus. Ya, ini 140 sesudah Masehi. Ini Muratonion kanon. Dikatakan bapak-bapak gereja Irenaeus. Ya, yang mengatakannya. Lalu bukti dari dalam surat ini menyebutkan Paulus ya sebagai penulisnya. Lalu organisasi gereja sesuai dengan zaman Paulus. Lalu tidak ada penulis ya berikutnya yang mungkin memakai nama Paulus mengenai harapan yang belum terpenuhi untuk tetap hidup melihat pengangkatan orang-orang suci. Nah, tapi yang di sini yang di pertama ini ada keberatannya, kurangnya tema-tema tulisan Paulus ya dan kutipan dari PL. Lalu acuan kepada waktu jatuhnya di Yerusalem tahun 70
ya sesudah Masehi yang menempatkan surat ini setelah kematian Paulus. Ya, jadi banyak kosakata yang baru yang tidak dipergunakan Paulus di surat lainnya. Nah, bagaimana responnya? Responnya anggota gereja kebanyakan bukan orang Yahudi. Jadi PL tidak banyak dikutip di sini. Ya, lalu acuan kepada jatuhnya Yerusalem masih bersifat spekulatif, ya spekulasi. Lalu merupakan salah satu tulisan Paulus yang paling awal, jadi tidak menunjuk kosakata teologi, ya yang mirip dengan surat-surat berikutnya. Karena disinyalir mungkin ini surat ini ditulis lebih dahulu dari surat-surat yang lain. Ya, jadi dia belum terlalu banyak menggunakan kosakata yang seperti dia gunakan kepada surat-surat yang lain. Oke, kapan surat ini ditulis? Tahun 51 sebelum Masehi, beberapa bulan setelah dipaksa meninggalkan kota pada saat perjalanan misi yang kedua ya. Nah, ini dia. Ya. Ditulis ya tahun 51 ya Tesalonika itu. Dari Berea dia ya. Lalu dari Berea dia ke Athena, dari Athena dia ke Korintus. Ya, sekali lagi lihat perjalanannya, perjalanan misinya. Ya, ini tahun 51 ya. Beberapa bulan setelah dipaksa meninggalkan kota pada saat perjalanan misinya ya. Dari Tesalonika dia pindah ke Berea, dari Berea dia pindah ke Athena, dari Athena dia pindah ke Korintus. Ya. Jadi ditulis di Korintus katanya, setelah mendengar laporan dari Timotius. Ya, jadi ditulis tahun 51, ya ditulis di kota Korintus. Ya, ditulis. Nah, lamanya Paulus menetap. Nah, ini kontroversi yang kedua. Berapa lama Paulus ada di mana? Di Tesalonika ya. Berapa lama dia di Tesalonika? Nah, ada yang bilang selama 3 minggu. Ya, selama 3 minggu. Ini buktinya Paulus mengajar selama 3 hari Sabat di sinagog. Ya, Kisah Rasul 17 ayat 2. Ya, kalau Anda membacanya, coba kita lihat Alkitab kita. Kisah Rasul 17 ayat yang kedua. Ya. Saya membaca dalam terjemahan lain ya. Di sana dikatakan, dan sebagaimana biasanya, Paulus pun masuk ke sana. Lalu selama 3 Sabat. Ya, 3 Sabat itu berarti 3 minggu ya. Sabat itu kan dihitung dari mana? Dari hari Senin ke hari apa? Sabat. Hari Minggu. Ya. Hari pertama itu hari apa? Dari hari Minggu ke hari Sabtu. Nah, itu satu Sabat itu. Ya, jadi hari Minggu itu disebut jadi hari pertama sebenarnya. Ya, hari pertama, pokoknya Sabat itu hari yang ketujuh ya. Mereka akan beristirahat. Ya. Oke, itu dikatakan di sana. Ya. Lalu selama 3 Sabat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi di sana tentang kitab suci. Jadi kalau dibilang kitab suci, Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi mengenai kitab suci, berarti yang dibicarakan apa? Kalau kitab suci itu berkaitan dengan PL-nya ya, PL-nya orang-orang Yahudi itu. Atau apa itu? Kalau kitab suci itu Torah, ya Torah, apa satu lagi? Nebiim, ada satu lagi itu. Ya apa itu? Torah, Ketubim ya, Torah, Ketubim dan Nebiim. Ya, nah itu kitab-kitab orang Yahudi. Jadi kalau dibilang membicarakan kitab suci, yang dibicarakan itu secara khusus itu. Apalagi yang paling banyak dibicarakan apa? Nebiim. Biasanya yang diperdebatkan itu kan karena di masa itu sudah Yesus sudah mati, jadi semua orang mencari-cari kebenaran tentang apa? Tentang nubuatan-nubuatan tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu. Ya. Ada yang bilang selama 3 bulan. Nah, ini dia 3 bulan ya. Ini 3 Sabat, 3 minggu ya. Lalu ini selama 3 bulan dari November 50 sampai Januari 51. Nah, bukti cukup waktu bagi Paulus untuk membangun gereja. Dengan cara apa? Ini adanya pemimpin lokal. Ya, coba lihat 1 Tesalonika 1 ayat 1. Ya, 1 Tesalonika 1 ayat 1. Saya membaca dalam terjemahan lain ya. Dari Paulus bersama Silvanus dan Timotius. Ya. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 12. Ya. Di sana dikatakan, dan kami meminta kamu, hai saudara-saudara, berilah perhatian kepada mereka yang berjerah lelah di antara kamu, dan yang memimpin kamu dalam Tuhan, serta yang memberi peringatan kepada kamu. Ya, itu 1 Tesalonika 15. Jadi pemimpin lokal itu ya, ini yang dikatakannya yang dia bilang tadi sana, apa namanya? Berilah perhatian ya kepada mereka yang berjerah lelah. Ya, beri perhatian kepada mereka yang berjerah lelah itu. Jadi cukup waktu bagi Paulus untuk membangun gereja dengan para pemimpin lokal yang ada di situ itu. Oke, buktinya mungkin untuk memulai suatu gereja
dalam waktu yang singkat, tetapi tidak cukup waktu untuk pengajaran firman Tuhan, ya, yang mengakibatkan ketegangan dengan para pemimpin. Nah, ini memang mungkin gerejanya bisa lahir masih muda, udah ditinggalkan Paulus gitu, kemungkinannya ya. Namanya Paulus menetap di sana kalau kita pegang yang apa? Yang tiga bulan. Oke, nah lalu kita lihat karena Paulus tidak bisa secara pribadi kembali ke Tesalonika, dikatakan apa di sana? Karena adanya penolakan, ia khawatir bahwa jemaat di sana tidak mendapat ajaran yang cukup, maka ia mengirimkan siapa itu? Timotius untuk memeriksa perkembangan mereka. Jadi yang diutus oleh Paulus ke sana adalah siapa? Timotius ya. Timotius yang dia utus pergi ke sana. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita melihat kota Korintus tempat dia menulis. Saya sangat bangga terhadap mereka. Jadi dari Korintus itu, ya setelah dia menerima kabar dari Timotius ya, dia mengatakan bahwa saya sangat bangga terhadap mereka. Saya harus menulis untuk memberi mereka dorongan. Jadi setelah dia dengar kabar itu ya, nah lalu saya harus menjaga pelayanan ya. Jadi sungguh berani para pemfitnah ini. Jadi karena mulai muncul ya pemfitnah yang menjadikan Paulus itu, makanya dikatakan saya harus menjaga pelayanan ini dalam surat saya kepada gereja. Lalu saya lebih baik menghibur jemaat supaya mereka tetap bertekun dalam apa? Dalam iman. Nah, ini makanya dia tulis ya. Lalu sepertinya saya harus memperjelas beberapa apa? Pertanyaan mereka di dalam surat. Ya, pertanyaan mereka dalam surat. Lalu saya juga harus memberikan saran-saran di dalam surat bagaimana membangun kehidupan berjemaat yang sehat. Nah, ini yang menjadi tujuannya ya. Kenapa dia menulis surat ini? Oke, maksud penulisan Paulus semangat untuk bertumbuh. Nah, ini kalau kita lihat dalam diagram ya. Ya, semangat untuk bertumbuh, bertahan terhadap tantangan, ini cara bersikap. Lalu penghiburan untuk bertekun, ada perhatian, ada kasih. Lalu penjelasan terhadap keraguan-raguan. Jadi saran tuntutan hidup ya. Saran-saran untuk hidup suci. Ini tentang kehidupan jemaat. Ya. Nah, tema yang menyatukan. Nah, ini kontroversi yang ketiga. Apa tema yang menyatukan surat ini? Ya. Yang pertama ada orang mengatakan tema yang menyatukan itu adalah melawan gnostisisme. Ya, gnostik. Nah, pandangan yang kurang populer menyatakan bahwa Paulus menulis untuk melawan ajaran gnostik yang dialami orang Yahudi. Nah, ini termasuk Luther yang mengatakan ya. Luther yang mengatakan. Lalu pendukung pandangan ini menyatakan bahwa apa? Paulus menulis untuk menghadapi ajaran Yahudi gnostik. Jadi suatu akhir zaman yang dibuat menjadi nyata, kebangkitan bukan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, tetapi hanyalah kejadian spiritual ya. Lalu dari Walter Schmidt-Kell juga menekankan bahwa para pengajar gnostik menentang Paulus dalam dua hal. Paulus berbicara tanpa kuasa Roh Kudus. Lalu yang kedua, Paulus membicarakan hal yang salah dan menipu pendengarnya. Nah, ini ada yang mengatakan seperti ini ya. Nah, lalu yang kita lihat lagi, bersiap-siap untuk pengangkatan. Ya, ini memang Anda harus tahu bahwa 1-2 Tesalonika itu adalah surat-surat Paulus yang syarat dan sangat banyak membicarakan tentang apa? Tentang pengangkatan gereja, atau tentang parousia, atau tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, jadi kita bisa melihat di sana 5 masalah ya yang berbeda dalam suratnya. Ada suatu topik yang harus ia ulang, yaitu apa? Pengangkatan. Jadi harapan kepada orang percaya akan pengangkatan untuk bertemu dengan Tuhan menandai apa? Akhir setiap bab. Nah, coba kita lihat nih ya, akhir setiap babnya. Perhatikan ayat 10, ayat 12. Coba lihat 1 Tesalonika 1 ayat 12. Ya, di sana dikatakan sehingga nama Tuhan kita Yesus Kristus dapat dipermuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia sesuai dengan anugerah Tuhan dan Yesus Kristus ya. Coba lihat di sana. Oke, sorry, maaf, bukan ayat 12, ayat yang ke-10 ya, ayat 10. Ketika Dia datang untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan dikagumi oleh semua orang percaya, sebab pada hari itu kesaksian kami telah dipercaya di antara kamu. Ya, jadi pada waktu kedatangannya ya. Coba satu orang baca dengan Alkitab yang normal. Dalam terjemahan lain, terjemahan baru. Ayo coba baca. Oke, kalau nggak ada yang mau baca, kita baca dari sini aja. Ini lihat nih, ayat 1-10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Ya, ini ya, 1 Tesalonika 1 ayat 10. Lalu 1 Tesalonika 2 ayat 19, Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Ya, ayat 19 itu ya. Pasal 2 ayat yang ke-19. Ya. Lalu yang berikutnya pasal 3:13, pada waktu kedatangan Yesus
Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan eskatologi ya. Lalu yang berikutnya, kita hidup ya, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Lalu pasal 5 ayat 23, pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini semua 5 topik ya, 5 topik yang membicarakan tentang parousia atau tentang pengangkatan gereja itu. Ya, tentang pengangkatan gereja itu. Ya, kalau saudara lihat di sana ya, ya di dalam bagian-bagian itu. Oke. Ya, ayat 19 itu paling bagus lagi ya. Sebab apakah pengharapan sukacita atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat kedatangannya kembali jika bukan kamu. Kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Ya, ini terjemahan Alkitab, terjemahan yang langsung dari bahasa Yunani ya, langsung dari bahasa Yunani. Ya. Kalau ayat pasal 1 ayat 10 apa? Ya, coba kita lihat terjemahan yang dibuat. Ayat 10 itu, kamu adalah saksi, begitupun Tuhan, betapa salehnya, adil dan tak bercelanya. Kami telah hidup di antara kamu yang percaya. Ya, ini 1 Tesalonika 1 ayat 10 ya. Saya salah baca. Ya. Juga untuk menantikan putranya dari surga yang telah dia bangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang melepaskan kita dari murka yang akan datang. Ya, pasal 3 ayat 13. Demi memantapkan hatimu tanpa celah dalam kekudusan di hadapan Tuhan dan Bapa kita pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus bersama-sama semua orang kudusnya. Pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab dengan suara teriakan penghulu malaikat dan berkumandangnya bunyi sangkakala Tuhan Kristus akan turun dari surga. Lalu orang-orang yang mati di dalam dia, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan-awan untuk bertemu Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan senantiasa bersama-sama dengan dia. Karena itu nasihatilah seorang terhadap yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, ini ya. Lalu pasal 5 ayat 23. Ya. Maka Tuhan damai sejahtera, dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya dan kiranya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara seutuhnya tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini semua. Jadi setiap pasal di dalam 1 Tesalonika itu diakhiri dengan apa? Dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan pengangkatan gereja. Jadi apapun yang kita kerjakan di bumi ini, kalau kita lihat di dalam Tesalonika ini, pusatnya semuanya adalah harus kepada pengangkatan. Ya, jadi apa yang Anda kerjakan, pusatnya adalah pengangkatan. Ya, jadi nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Jadi pusat dari segalanya itu adalah kepada pengangkatan ini. Oke ya. Oke, mari kita lihat lagi bagian yang berikutnya, teman-teman. Ya, ini ada semacam mengingat kita lagi, semacam kuis. Ya, kapan dan di mana kitab 1 Tesalonika ditulis? Nah, jawabannya di tahun 51 sesudah Masehi di Korintus ya. Ya, sesudah Masehi 51 di Korintus. Ya, lalu apa lagi? Ada 2 pandangan mengenai berapa lama Paulus menetap di Tesalonika. Pandangan yang pertama adalah 3 minggu, sedangkan yang lainnya adalah 3 bulan. Ya. Lalu apa lagi? Ada 2 tema yang mungkin, ya, yang mungkin dari surat tersebut dan mana yang paling populer. Nah, ini dia. Jadi melawan gnostisisme atau bersiap untuk pengangkatan. Nah, jawabannya adalah bersiap untuk pengangkatan. Itu temanya. Ya, jadi memang muncul ajaran gnostik di masa itu, tapi khususnya untuk Tesalonika itu yang diributkan adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan apa? Dengan doktrin kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi lebih banyak membicarakan doktrin eskatologi. Ya, jadi kalau besok-besok Bapak saudara-saudara ini mau nulis skripsi, saya sarankan ya, karena kalian banyak orang teologi, nah coba bikin nih teologi pengangkatan menurut 1-2 Tesalonika misalnya. Ya, tapi harus kuat ya, harus kuat doktrinnya. Kalau doktrinnya abal-abal ya jangan nulis ya. Karena doktrin abal-abal itu kadang-kadang kita takut ya. Ya, nanti dia bilang Yesus itu bukan apa namanya? Bukan Allah karena dia adalah anak Allah. Nah, itu kan harus bertobat tuh yang bikin kayak gitu ya. Itu waduh, saya waktu di lapor itu saya selalu angkatan kalian itu pokoknya. Ya, angkatan kalian. Ya, nggak tahu siapa yang jawab kayak gitu. Jadi Yesus itu, apakah saudara percaya Yesus Allah? Dia katakan apakah Yesus itu apa namanya? Allah katanya. Ya, dia katakan ya Allah. Tapi dia itu lebih seolah-olah lebih rendah dari Allah karena dia disebut anak Allah.
Jadi harus bertobat tuh yang jawab-jawab kayak itu ya. Ya, memang kalian perlu ketemu saya satu kali. Ya, kita membahas semua teologi, ya teologi sistematik dari teologi 1 sampai teologi 4 itu. Ya, supaya konsepnya benar ini. Nanti kalau saya tanya bibliologi, saudara nggak tahu lagi nih. Ya, doktrin bibliologinya saudara itu apa itu? Misalnya saudara tentang pengilhaman Alkitab, ya, atau iluminasi ya. Iluminasi, bukan. Ada inerensi, ada iluminasi itu pimpinan Roh Kudus ya. Ya, tapi ini pengilhaman, ya, inspirasi. Gimana konsep saudara tentang inspirasi? Inspirasi Alkitab. Bagaimana doktrin saudara tentang inspirasi? Coba jawab saya. Doktrin tentang inspirasi kalian itu gimana? Bagaimana cara Tuhan menginspirasikan Alkitab? Atau apa itu inspirasi? Apa itu inspirasi? Nah itu, rawan kan teman-teman? Rawan nggak? Wah, sangat rawan sekali nih. Ya. Mida, apa itu inspirasi? Pengilhaman dari Roh Kudus, Pak, atau dorongan dari Roh Kudus yang menginspirasi orang-orang untuk menulis Alkitab. Berarti Alkitab itu apa itu? Bagaimana Alkitab itu menurut kamu? Setujukah kamu Alkitab itu ilahi dan manusiawi? Ya, Pak. Kamu setuju nggak Alkitab itu ilahi dan manusiawi? Atau Alkitab itu ilahi aja? Atau Alkitab itu manusiawi aja? Seperti itu, Pak. Yohanes 1 ayat 1 itu, Pak. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu. Apakah itu ada kaitannya dengan inspirasi? Ya, Pak. Kan Tuhan itu kan 100% ilahi, terus 100% manusia, Pak. Itu sesat itu. Hah? Udah pakai 100% ya sesat. Yesus itu Tuhan sejati dan manusia sejati, itu yang benar. Kalau kamu bilang 100% Tuhan, 100% manusia, sesat itu. Berarti kadarnya bisa berkurang karena sebuah keadaan. Tapi saya mau mengatakan yang benar itu adalah, ya, Yesus itu adalah manusia sejati dan juga Tuhan sejati. Pakai persen-persen gimana? Hanya Mas aja yang pakai persen. Ya, kadarnya 80%, Mas 20, Mas 24 gitu. Kalau Yesus nggak pakai persen-persen. Kita harus percaya Yesus itu adalah manusia sejati dan dia juga Allah sejati. Nah, makanya kalau kamu bilang Yohanes 1 itu apa kaitannya Yohanes 1 dengan itu tadi inspirasi Alkitab? Kan nggak ada kaitannya. Inspirasi Alkitab kan tentang penulisan Alkitab, tidak berkaitan dengan Yesus itu manusia dan Tuhan. Ya kan? Nah, jadi harus tahu pertanyaannya, Mida, ya, biar nggak sesat. Kasihan kalau sesat itu. Iya, makanya teologi Anda itu harus di bredel semua. Ya, karena teologi Anda salah itu. Ya. Jadi kalau dibilang inspirasi itu apa inspirasi? Peter. Seperti kayak gambaran jelas begitu, Pak. Nah, itu lagi tambah sesat yang lagi. memotivasi begitu, Pak. Inspirasi Alkitab itu jadi Tuhan memotivasi gitu. Nah, itu aja udah salah kan. Nah, berarti nggak memahami istilah-istilah yang ada di bibliologi. Nah, bibliologi itu dipelajari di mana? Di pengantar teologi sistematika. Iya. Kalau pengantar teologi sistematika itu yang dipelajari apa? Prolegomena dan bibliologi. Baru teologi 1 itu Allah, manusia, dan dosa. Teologi 2 itu Yesus Kristus dan keselamatan. Teologi 3 itu Roh Kudus dan gereja. Teologi 4 itu eskatologi. Ya. Saya udah lama nggak ngajar ini. Udah lama nggak turun ya. Masa saya mau turun gunung lagi untuk kayak gitu. Ya, dari dulu saya ngajarin itu. Iya. Jadi kalau kamu bilang apa tadi? Inspirasi itu semacam yang menginspirasi. Inspirasi itu bicara apa? Pengilhaman Alkitab.
Ya, apa itu pengilhaman? Cara Tuhan ya memakai atau cara Tuhan berbicara kepada para penulis Alkitab itu. Bagaimana penulis Alkitab itu menulis pesan daripada Tuhan itu sesuai dengan gaya, bahasa, dan budaya, bahkan latar belakang masing-masing dari penulis itu. Nah, makanya saya bilang tadi, setuju nggak saudara bahwa Alkitab itu ilahi dan manusiawi? Jawabannya iya. Kenapa seperti itu? Satu sisi Tuhan berbicara kepada penulis Alkitab itu, tapi di sisi yang lain kita tahu bahwa penulis Alkitab itu dalam pimpinan Roh Kudus itu akan mengembangkan semua tulisannya. Jadi ada unsur ilahinya dan ada unsur manusiawinya. Jadi Alkitab kita itu nggak jatuh dari langit, lalu ditangkap sama penulis Alkitab. Nggak kayak gitu Alkitab kita. Alkitab kita itu Allah berbicara kepada penulis-penulis Alkitab itu. Sehingga dia bisa menyusun kitab-kitab itu sesuai dengan itu tadi. Latar belakang, budaya, bahasa. Ya toh? Nah, makanya kalau kita lihat tadi seperti 1 Tesalonika misalnya. Banyak orang yang membantah bukan Paulus yang menulis. Kenapa? Karena mereka melihat kosakata dari 1 Tesalonika itu tidak seperti kosakata yang biasanya digunakan oleh Paulus di dalam surat-surat yang lain. Nah, tetapi tadi dijawab kemungkinan besar karena surat itu yang paling tua dan paling awal ditulis oleh Paulus, sehingga apa? Sehingga ada kemungkinan dia belum menggunakan semua seperti yang ada di tulisan-tulisan. Itu. Jadi kalian ini nggak tahu nih. Saya sesak napas itu. Kalau belajar, saya ngajar apologetika ya ke STT Tribakti. Ya, jadi kalau ngajar apologetika itu ya semua teologi ya di situ. Ya namanya juga membela ya, membela iman kan, apologetika itu membela iman. Nah bagaimana Anda membela iman Anda? Anda aja nggak ngerti iman Anda kok. Mau bela iman yang mana dek? Itu. Ya, nah jangan juga bilang nanti Roh Kudus yang akan menjelaskan. Oh haleluya. Gitu-gitu aja kita nanti ujung-ujungnya. Iya. Akhirnya teologinya kita itu teologi haleluya semua. Ya, bukan teologi yang mikir itu ya. Ya maaf ini saya agak-agak keras terakhir ini karena apa? Karena memang saya menemukan ketidakkokohan dari orang-orang yang sedang berteologi itu. Jadi teologi itu harus kokoh dasarnya. Jadi tidak boleh kita bermain-main dengan teologi. Jadi kayak tadi inspirasi itu istilahnya iluminasi lagi. Belum lagi saya tanya nanti iluminasi, belum lagi saya tanya revelation, pewahyuan. Ya revelation itu istilah-istilah yang dipakai itu dalam apa? Dalam bibliologi. Nah, belum lagi yang kemarin ya, waktu kita ketemu di teologi PB tentang Trinitas yang dipakai dalam doktrin Allah. Nah, ini semuanya saudara. Jadi saya berharap cobalah lebih serius ya. Banyak membaca buku-buku teologi sistematik itu. Anda udah ketinggalan jauh loh. Ya udah mau pergi PPL. Ya ini kita udah ketinggalan jauh ini. Ya. Apa atau eskatologi? Eskatologi ada berapa itu? Ada berapa problema di sana di eskatologi itu, ada berapa keyakinan yang muncul di sana tentang pengangkatan gereja. Nah ini kan kalau dulu itu seru dulu itu. Kalau orang membicarakan eskatologi itu ada yang bilang pre-trib, post-trib, ya dan ya pengangkatan ya. Jadi ada yang bilang post-trib, ada yang bilang pre-trib, ya itu dua hal yang berbeda itu. Ada yang bilang mid-trib, ya pengangkatan di tengah-tengah itu, pengangkatan sebelum masuk ke 3,5 tahun kedua. Nah ini nanti kalau saya bilang 3,5 tahun kedua itu, David tahu nggak 3,5 tahun kedua dalam eskatologi David? David jangan ketawa terus David, kamu senyum terus, seolah-olah teolog gede. Gimana kalau dibilang periode kedua dari masa 7 tahun itu? Apa itu? 3,5 tahun pertama bagaimana? 3,5 tahun kedua bagaimana? Nah, kalau mitrib itu pengangkatannya di mana? Kenapa muncul mitrib? Ya, kenapa muncul mitrib? Karena mitrib itu tidak percaya bahwa orang percaya pada waktu kedatangan Kristus kedua kali itu benar-benar bisa diangkat. Makanya dibilang orang percaya itu atau gereja itu masuk dulu 3,5 tahun ke masa kesusahan besar itu. Nanti di tengah-tengah akan diangkat. Di mitrib sebelum masuk ke kesusahan yang ya ke 3,5 tahun yang kedua pada masa kesusahan besar. Kalau 3,5 tahun kedua kan ini antikris ini kan berdamai dengan orang-orang Israel.
Bahkan bait Allah juga dikuasai oleh mereka. Tapi di 3,5 tahun kedua, mereka mengencangkan itu. Belajar nggak yang kayak gini? Lupa juga. Peter belajar nggak yang kayak gini, Peter? Belajar, Pak. Nah, itu dia. Jadi pre-trip, mid-trip, sama post-trip. Kalau pre-trip, gereja itu diangkat di awal. Jadi sebelum masa kesusahan itu, 7 tahun masa kesusahan itu, gereja sudah diangkat di awal. Seperti itu ya. Kalau post-trip, gereja masuk total. Nanti gereja diangkat pada akhir masa kesusahan besar itu. Ya, gereja diangkat pada akhir masa kesusahan besar itu. Ya, sehingga ada lagunya bilang apa? Ku mau di sana waktu gereja bangkit di akhir zaman. Semua ku mau di sana gitu. Kita semangat nyanyi itu, padahal itu tribulasi. Iya. Iya. Jadi banyak sekali orang ya, karena gereja kan bangkit di akhir zaman. Akhir zaman sebelum masa apa? Sebelum masa tribulasi. Nah, itu contoh-contoh ya. Jadi seharusnya kita ini belajarlah dengan baik ya. Berlatihlah sebanyak-banyaknya satu buku teologi sistematik yang kemarin yang saya rekomendasikan itu semua kuat itu. Itu bagus itu dibaca itu. Ya, untuk S1 cukup lengkap S1 itu ya, teologi dasar, teologi sistematik Thyssen. Terus yang kedua teologi Kristen Millard Erickson ya kan? Lalu apalagi kemarin yang saya rekomendasikan? Teologi dasar Charles Ryrie itu ada dua jilid ya. Lalu The Moody Handbook Paul Enns. Itu 5 buku ini cukup. Kalau Anda mau berkembang lagi dengan teologi reform, meyakini teologi reform, Anda bisa mengembangkannya dengan teologi sistematik yang ditulis oleh siapa? Louis Berkhof. Ya, bukunya pun kalau saya tunjukkan sama kalian tak pernah pun menyentuh itu. Saya yakin itu. Ya kan? Saya yakin nggak pernah disentuh buku itu. Ya, covernya juga kalian nggak tahu pasti. Kalau saya tanya covernya warna apa, saudara pasti nggak tahu. Kan gitu ya, Mida ya? Mida tahu buku Millard Erickson, Teologi Kristen? Ada berapa jilid, Mida? Nah, nggak tahu. Teologi Kristen ada 4 jilid. Paul Enns, The Moody Handbook, ada berapa jilid, Martin? Apa, Pak? The Moody Handbook, Paul Enns, ada berapa jilid? Ada kalau nggak salah 5 ciri. Oh, 5 jilid, hanya 2, Martin, jangan ngarang. Ngarang. Haleluya, nggak pernah dibaca, gimana mau di? Aduh. Iya. Kalau Berkhof ada berapa jilid Berkhof? Louis Berkhof. Martin. Louis Berkhof ada berapa jilid bukunya? 4, Pak. Peter, ada berapa jilid Peter bukunya Louis Berkhof? Pernah lihat nggak? Teologi Sistematika. Bahasa Indonesia loh, nggak, itu bukan udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia semuanya. Ada berapa jilid? 4. 4. Alhamdulillah ya Allah. Ya, ada 6 jilid Martin. Apa Peter? Ya, ada 6 jilid kalau itu. Louis Berkhof itu 6 jilid. Ya. Ngarang lagi kan? Oke, Miss Day, teologi dasar ada berapa jilid, Miss Day? Miss Day, teologi dasar ada berapa jilid? Kurang tahu, Pak. Nah, kurang tahu. Kenapa kamu nggak tahu? Nggak baca, Pak. Nah, itu belum pernah lihat bukunya juga ya. Ya, ada 2 jilid bukunya. Ya, ada 2 jilid. Nah, itu dia. Wati, teologi sistematik Henry Thyssen ada berapa jilid? Wati. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, nggak pernah baca kan? Ya, itu hanya 1 buku aja. Ya, nggak pakai jilid ya, hanya 1 buku aja. Tapi dari 1 buku itu semuanya ada apa? Dari mulai doktrin Allah sampai kepada doktrin eskatologi tertera dalam buku-buku itu. Ya, begitulah kira-kira nasibnya Republik Indonesia. Ya, saya nggak tahu Anda nanti jadi STH itu kalau ditanya orang gimana itu ya. Iya. Ini saya belum ngajar loh apologetika ke STT Dulos, masih saya kasih dosen yang lain. Kalau ngajar sama saya, buat makin berat itu.
Tuh anak-anak STT Tribakti, wah, minggu pertama itu godok itu dia. Persoalan apa yang saya godok yang pertama? Persoalan Kristologi, Yesus Kristus. Baru kemarin kita masuk ke doktrin Allah. Ya, karena namanya apologet itu ya pembelaan iman kita, toh. Ya itu, semua harus kita pelajari gitu, Mida di sana, Mida. Ya. Jelas ya? Jadi gini loh, saudara, ya banyak sekali orang anti dengan teologi. Padahal kalian sekolah teologi. Orang yang sekolah teologi nggak boleh anti dengan teologi. Kalau Anda anti dengan teologi, berhenti aja jadi mahasiswa sekolah teologi. Ya kan? Karena mahasiswa STT itu harus senang dengan teologi. Nah, ini dia. Ya. Jadi sekalipun kadang-kadang kita mendengar ya, orang yang nggak perlu belajar teologi, yang penting penyerahan hati gitu. Ya udah, tutup aja sekolah teologinya. Ya kan, udah serahkan aja hati, nggak usah belajar sekolah teologi gitu loh. Ya, karena bagaimanapun di sekolah teologi yang dipelajari adalah teologi. Ya, mau Anda teologi, mau Anda ambil sekolah misi, ya semuanya yang dipelajari adalah teologi. Ya, nggak ada doktrin yang lain di situ yang dipelajari. Semuanya adalah teologi. Jelas ya? Ya, jadi kalau kita belajar itu ya belajarlah teologi dengan baik gitu. Nah, apalagi kan mayoritas adalah prodi teologi. Ya, dan bukan berarti prodi Pak nggak belajar teologi, wajib juga belajar teologi. Justru orang-orang Pak itu harus lebih kuat. Kalau zaman sekarang ya menurut saya orang-orang Pak itu harus lebih kuat teologinya. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang teologi itu mengajarkan teologi melalui Pak kepada siapa? Kepada siswa. Ayo kok, kalau kamu salah ngajar tentang pewahyuan Alkitab, ya kan? Iya nggak? Pewahyuan salah ngajarnya, wah repot tuh saudara. Tentang penciptaan saudara salah mengajarkannya. Tentang Taman Eden, suatu ketika ditanya sama anak-anak saudara, anak-anak ajar saudara, didik saudara. Ya, buah yang di tengah taman itu buah apa ya, Bu? Kok jadi berdosa murid-murid makan Adam dan Hawa makannya gitu. Ayo, buah apa itu? Tuh. Yang otaknya ngeres kayak Muslim mungkin langsung tertawa itu. Iya. Iya. Nah, Alkitab itu hanya bilang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lah, kalau buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kenapa harus jatuh dalam dosa gitu? Lalu bagaimana dengan Allah? Nah, itu semua yang menjelaskannya apa? Yang menjelaskannya adalah teologi. Ya, yang menjelaskannya adalah teologi. Jelas ya teman-teman ya? Nah, itu dia. Janganlah ketinggalan nih, aduh. Mari kita bergotong royong membenahi. Ya bila penting cepel itu robalah. Ya, kalau pengkhotbah di situ kasih aja topik-topik teologi. Kasihlah topik-topik teologi yang dibahas sama pengkhotbah itu kan nggak salah, Wati. Ya. Belajar tentang iluminasi Alkitab. Judul khotbah adalah iluminasi Alkitab. Biarkan aja. Karena khotbah ekspositor itu kan ada dua kan. Khotbah tekstual dan khotbah topikal. Khotbah topikal itu kan ada khotbah doktrin, ada khotbah isu, ada khotbah biografi. Nah, itu dia. Nah, cobalah buat dulu yang bagus dulu itu, supaya senang. Ya, daripada kayak ya ini maaf ya, saya memang bukan anti, tapi kan boleh dong, kita kan dunia akademis ya. Ya kan, kalau dunia akademis itu kalau orang khotbah nggak semuanya ditelan mentah-mentah loh. Jelas nggak? Jelas nggak teman-teman? Nggak semua kan ditelan mentah-mentah ya. Nah, coba khotbah kita yang hari Senin kemarin, yang dikatakan kita harus menggunakan media sosial untuk memberitakan Injil. Apakah ada orang Muslim yang akan mendengarkan Anda lewat media sosial? Mungkin Facebook, iya dia dengar. IG dia dengar, atau yang lain dia dengar. Kira-kira apa benar kita tidak perlu lagi mengutus utusan misi pergi ke daerah-daerah? Jadi cukup aja pakai medsos gitu. Pengkhotbahnya bilang gitu kemarin kan? Ya, karena dikatakan bahwa itu sudah terbelakang. Nggak bisa. Pengutusan misi itu harus tetap jalan. Karena kita harus pergi ke daerah misi itu. Nah, yang dibilang oleh pengkhotbah itu adalah hanya model apa? Model yang tadinya Anda turun ke jalan, penginjilan, 4 hukum rohani gitu ya. Sekarang berubah jadi medsos. Tapi itu juga apakah semua orang akan membaca? Enggak. Coba Anda naruh sesuatu di medsos kamu, semua orang membaca enggak? Belum tentu loh.
Kecuali dia orang Kristen. Orang Kristen aja kadang-kadang kalau nggak menarik, menurut saya lewatin juga. Ya, apalagi kalau tulisannya panjang gitu, memusingkan kepala gitu, nggak ngerti kita maksudnya ya, saya lewatin juga itu. Nah, apakah media-media seperti itu? Atau kayak tadi ini, kami ada Konas ya. Ya, lalu diributin tuh pengkhotbah-pengkhotbah yang khotbah lewat YouTube katanya. Ya, tidak seperti pengkhotbah di dalam gereja yang jauh lebih ngetop. Menurut dia pengkhotbah yang dalam YouTube itu jauh lebih ngetop dengan pendeta jemaat, dengan pendeta dalam gereja-gereja. Ya memang benar. Nah, makanya yang harus dibangun, semua pendeta itu bangun relasi di situ. Ya kan? Supaya nggak jadi kuper. Itu jangan juga tunggu kami yang paling sakti di dunia ini, kami yang punya mimbar, kalian tidak punya mimbar gitu. Bertobat itu, saudara. Dunia sekarang udah nggak kayak gitu. Saya Konas tadi saya belum waktunya itu nanya ya, saya mau nanya tadi itu. Ya kenapa? Apa salahnya pengkhotbah yang pakai YouTube? Ya kan? Kan dia juga dari gereja, dia pendeta dari gereja juga. Lalu dia bilang mereka bukan pendeta yang ditabiskan. Lalu kalau nggak ditabiskan, apa salahnya orang berkhotbah? Amos pun dikatakan dia apa? Apa dikatakan oleh Amos? Coba lihat, kamu itu kamu berhenti bernubuat katanya. Ya, berhenti kamu menyatakan sesuatu sebagai nabi katanya. Aku bukan nabi kata siapa? Amos itu. Aku hanya tukang apa? Coba lihat itu dari TKWA dia itu. Aku bukan nabi katanya. Amos bilang gitu. Tapi berita nabinya luar biasa gitu. Nah, kadang-kadang kita ini nggak selaras ya. Ya teman-teman ya. Nggak selaras. Jadi semua kita hakimi gitu. Jangan orang itu dipakai Tuhan di bidangnya masing-masing. Tapi jangan juga kita menjadi orang yang mengubah satu konsep. Ngerti maksudnya? Kayak yang dibilang kemarin, nggak perlu lagi pengutusan misi, itu udah sangat konvensional. Siapa bilang? Justru harus ada pengutusan misi. Memang di Papua ada orang dengar pakai FB di pedalaman sana, di jaringan-jaringan yang nggak ada, kan belum tentu. Makanya pengutusan misi harus jalan. Tapi waktu ada pengutusan misi itu, orang-orang yang diutus dari misi itu harus menggunakan semua apa? Media sosial yang ada. Paham ya? Jadi harus hati-hati, saudara. Ya. Jadi bukan sekedar kita ini dokter gitu ya, tapi harus terbangun jam terbangnya juga. Ya, terbangun jam terbangnya, ya semuanya harus terbangun. Kalian juga bisa seperti itu, menata diri dari awal. Ayo itu coba Senat tuh, bikin satu program contohnya, ya kan? Firman Tuhan tiap pagi gitu. Bikin dosennya bicara, pakai YouTube-nya STT Dulos gitu. Ini mana mau kalian bikin YouTube-nya STT Dulos kan? Ya, karena itu tadi kita tidak kreatif. Ya, tapi udahlah, lupakan saja. Ya, semoga Enos bisa kreatif karena saking kreatifnya kameranya pun ditutup. Ya, oke, itu buktinya dia makin kreatif gitu ya. Ya, jadi ini tema yang menyatukan ya duanya. Oke. Lalu yang berikutnya beritakan Injil dengan baik dan cermat ya. Ini aplikasinya ya. Aplikasi dari 1 Tesalonika itu adalah beritakan Injil dengan baik dan cermat. Ya. Ini dampak positifnya buat kita. Yang kedua apalagi? Ajarkan seluruh kitab suci dengan teratur. Ini perlu ini. Karena apa? Eskatologi. Kita nggak tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi ajarkan dengan teratur. Ya, ajarkan dengan teratur. Lalu bimbing yang baru percaya dengan baik. Karena kalau nggak dibimbing yang baru percaya, dia akan jadi penyesat. Ya kan? Ya, dia akan jadi penyesat gitu. Jadi kalau ada orang yang baru bertobat, baiknya tidak perlu dia teriak-teriak dengan agamanya yang lalu. Dia harus dibawa bagaimana dia memahami Alkitab dengan baik dan konsentrasinya hanya memberitakan Injil. Jelas ya? Bukan menjelekkan agama yang lain. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Hiduplah seolah-olah pengangkatan terjadi hari ini. Berarti semangatnya itu luar biasa toh? Ya enggak? Lalu yang kedua apalagi dikatakan? Buatlah rencana seolah-olah pengangkatan terjadi di abad mendatang. Jadi saudara masih bisa berencana membangun gereja dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup 1 Tesalonika. Kita akan dalami lagi pada minggu yang akan datang untuk 2 Tesalonika. Terima kasih atensi saudara untuk 1 Tesalonika.